Berapa harga sebuah kenangan? Bagi Dharma, harganya adalah Rp200.000. Tepat seharga sepasang lensa yang bisa mengubah dunia adiknya dari kabur menjadi terang. Di tangannya, sebuah robot plastik berwarna biru metalik berkilau tertimpa cahaya lampu teras yang temaram. Astro 1, bisik Dharma pelan. Ini bukan sekadar mainan. Ini adalah kado terakhir dari ayah sebelum beliau pergi merantau dan tak pernah kembali. Persendian robot itu masih seret, catnya belum terkelupas sedikit pun. Karena Dharma merawatnya lebih baik daripada ia merawat dirinya sendiri. Namun malam ini, robot itu harus pergi. Dharma harus membuat keputusan yang paling sulit dalam 12 tahun hidupnya. Menyimpan egonya, atau menyelamatkan masa depan Sania. Masalah itu bermula ketika Sania, adiknya yang baru duduk di bangku kelas 3 SD, mulai sering menabrak pintu atau menyipitkan mata hingga dahinya berkerut setiap kali membaca buku. Sore tadi, Dharma melihat Sania menangis diam-diam di pojok dapur karena tidak bisa melihat tulisan di papan tulis, yang membuatnya diejek teman-temannya sebagai si buta. Ibu, yang hanya seorang buruh cuci, hanya bisa menghela napas panjang sambil menghitung koin di dalam kaleng biskuit. Uang itu hanya cukup untuk makan esok hari. Dharma tahu, mengharapkan keajaiban jatuh dari langit adalah hal sia-sia. Ia harus bertindak, meskipun itu berarti ia harus melepaskan satu-satunya harta karun yang ia miliki di dunia ini. Pagi harinya, Dharma membungkus Astro 1 dengan kain bludru sisa jahitan ibu. Langkah kakinya terasa berat menuju pasar kota. Setiap langkah, seolah menarik benang-benang kenangan saat ia bermain robot-robotan di bawah pohon mangga, bersama ayah. Ia ingat bagaimana robot ini menjadi pahlawan dalam setiap imajinasinya. Di sepanjang jalan, orang-orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tukang sayur berteriak, motor menderu, dan bau knalpot bercampur dengan aroma gorengan dari warung pinggir jalan. Dunia tetap berputar dengan acuh tak acuh, tidak peduli bahwa seorang anak laki-laki sedang membawa separuh jiwanya untuk ditukarkan dengan lembaran uang kertas yang kusam. Tujuan pertamanya adalah toko mainan bekas milik Pak Jaya, di sudut pasar yang pengap. Pak Jaya, seorang pria dengan kacamata tebal dan kumis yang selalu tampak berminyak, menerima robot itu dengan tangan kasar. Ia membolak-balik Astro 1, mengecek sendi-sendinya dengan teliti. "Barang bagus, tapi ini model lama," kata Pak Jaya dingin. "Paling saya ambil 50.000. Jantung Dharma mencelos. 50.000. Itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya pemeriksaan mata, apalagi lensanya. Ini edisi terbatas, Pak. Masih sangat mulus," tawar Dharma dengan suara yang bergetar. Namun Pak Jaya hanya menggeleng, meletakkan kembali robot itu di meja kaca yang berdebu, tanpa minat sedikit pun. Dharma keluar dari toko dengan rasa sesak di dada. Ia duduk di tangga masjid yang teduh, mencoba menenangkan diri. Ingatan tentang ayah kembali muncul. Ayah dulu bekerja keras sebagai kuli bangunan, tangannya kasar dan pecah-pecah sama seperti tangan Pak Jaya. Tapi sentuhannya selalu lembut saat memberikan robot ini. "Simpan ini, Dharma. Biar dia menjagamu saat ayah tidak ada," pesan ayah waktu itu. Dharma mengusap kepala robot itu. Ia merasa seperti pengkhianat. Seolah ia sedang menjual janji ayah. Tapi kemudian, ia membayangkan Sania yang terjerembab karena tidak melihat lubang di jalan. Dan seketika itu juga, keraguannya menguap. Ia harus mencari cara lain, ke tempat di mana mainan ini lebih dihargai. Ia kemudian teringat pada Reno, teman sekolahnya yang berasal dari keluarga kaya dan merupakan kolektor mainan. Dharma mendatangi rumah Reno yang megah. Di sana, Reno sedang bermain di halaman luasnya. Saat melihat Astro 1, mata Reno berbinar. Namun, sifat sombongnya muncul. "Oh, robot rongsokan ini? Ayahku bisa membelikan yang baru 10 biji," ejek Reno sambil tertawa kecil. Teman-teman Reno yang lain ikut tertawa. "Kamu sudah semiskin itu ya, Dar? Sampai mainan kesayangan pun mau dijual. Buat beli nasi bungkus?" Dharma mengepalkan tinjunya, menahan amarah yang membakar telinganya. Ia tidak membalas. Ia hanya butuh uangnya, bukan harga dirinya. Jika hinaan adalah harga yang harus ia bayar demi mata Sania, maka ia akan menerimanya. Beruntung, keberuntungan akhirnya berpihak padanya saat ia mencoba menawarkan robot itu di pasar malam. Seorang pria muda, dengan kamera tergantung di lehernya menghampiri Dharma. Pria itu tampak mengerti nilai sejarah dari mainan tersebut. Setelah percakapan singkat, pria itu setuju membeli Astro 1 seharga Rp300.000, lebih dari yang Dharma harapkan. Saat lembaran uang itu berpindah tangan Dharma gemetar. Pria itu tersenyum dan bertanya, "Mau beli mainan baru yang lebih bagus ya?" Dharma hanya menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Ia tidak menceritakan rahasianya.
Ia hanya memandang robot birunya untuk terakhir kali saat pria itu memasukkannya ke dalam tas. Lalu ia berbalik dan berlari secepat mungkin menuju toko optik di seberang pasar. Di toko optik cahaya, bau cairan pembersih lensa dan deru mesin pemotong kaca menyambutnya. Dharma menyerahkan resep dokter yang diam-diam ia ambil dari tas sekolah adiknya minggu lalu. Petugas toko, seorang wanita muda ramah, menatap Dharma dengan heran saat anak itu mengeluarkan uang lusuh dari sakunya. "Ini untuk adik saya, Kak. Tolong buatkan yang paling bagus supaya dia bisa melihat papan tulis lagi," ucap Dharma sungguh-sungguh. Wanita itu terdiam sejenak, melihat kesungguhan di mata Dharma yang masih sembab. Ia menyadari bahwa uang di tangan anak ini bukan sekadar alat tukar, melainkan hasil dari pengorbanan yang luar biasa besar yang mungkin tidak akan pernah dipahami oleh orang dewasa pada umumnya. Sore itu, ketika Sania pulang sekolah dengan wajah lesu, Dharma sudah menunggunya di depan pintu. Tanpa kata, ia memakaikan sebuah kacamata berbingkai merah muda ke wajah adiknya. Sania tertegun. Ia mengerjapkan matanya berulang kali. Tiba-tiba, wajahnya berubah cerah. Ia melihat helai daun di pohon mangga, ia melihat kerutan halus di wajah ibu, dan ia melihat wajah kakaknya dengan sangat jelas. "Kak, semuanya kelihatan. Aku bisa melihat bintang di baju Kak Dharma," teriak Sania sambil memeluk kakaknya erat-erat. Ibu yang baru datang membawa jemuran hanya bisa terpaku. Air matanya jatuh tanpa suara saat menyadari apa yang telah dilakukan putra sulungnya. Dharma membalas pelukan itu, merasakan beban di hatinya mendadak hilang, digantikan oleh kehangatan yang tak ternilai. Malam itu, kamar Dharma terasa lebih luas tanpa kehadiran Astro 1 di atas mejanya. Namun, setiap kali ia melihat Sania tidur terlelap dengan kacamata yang diletakkan hati-hati di samping bantalnya, Dharma tahu ia tidak kehilangan apapun. Ia baru saja belajar bahwa pahlawan yang sebenarnya tidak terbuat dari plastik biru, atau memiliki kekuatan super untuk terbang. Pahlawan adalah mereka yang berani melepaskan hal yang paling mereka cintai, demi melihat orang lain tersenyum. Ayah benar, Astro 1 telah menjaganya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Robot itu telah mengajarinya cara menjadi seorang laki-laki dewasa. Di bawah langit yang bersih, Dharma menatap bintang yang kini bisa dilihat adiknya dengan jelas, menyadari bahwa pengorbanan adalah bahasa cinta yang paling sunyi namun paling bermakna.